warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar Bu Enul? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya. Iya. Oke Bu, hari ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu, Iya. di mana tujuannya adalah untuk pengembangan diri seseorang dalam melakukan proses pembelajaran. Baik, Ibu. Kira-kira nanti kelas yang mana Bu yang akan kita observasi? Rencana saya nanti di kelas 7, Bu. Kelas 7 Satu. Iya. Hari apa? Tanggal berapa Ibu? Di hari Rabu tanggal 3 Oktober, Ibu. Rabu ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran Ibu apa? Tujuannya, Bu, saya mengharapkan setelah proses pembelajaran nanti peserta didik saya bisa menghayati dan menjelaskan betapa pentingnya norma dalam undang-undang. Kemudian bagian yang mana yang nanti akan yang harus saya observasi? Di bagian pekerjaan kelompok nanti yang berdiferensiasi. Nanti ketika proses pembelajaran berlangsung, pertanyaan apa yang Ibu ajukan? Ada dua, Bu ya. Yang pertama, apabila undang-undang yang dibuat bertentangan dengan norma yang berlaku di Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Dan yang kedua, bagaimana tindakan jika menemukan norma perundang-undangan yang bertentangan dengan Pancasila? Strategi apa yang Ibu lakukan ketika pembelajaran terjadi di kelas? Ada beberapa macam, Bu ya. Yang pertama, saya buat PPT, saya tampilkan di layar biar peserta didik saya lebih paham dengan materinya, langsung bisa dibaca. Itu yang pertama. Yang kedua, prosesnya berdiferensiasi. Nanti ada kerja kelompok yang saya bagi 3 kelompok. Dan yang ketiga ada LKPD-nya. Dan yang terakhir nanti saya akan membagikan poster itu sebagai pengetahuan awal bagi peserta didik. Poster tentang norma dan undang-undang. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan agar siswa memberi respon positif dalam proses pembelajaran nanti? Kita lihat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, Bu ya. Di sana sudah mencakup ada ketakwaannya, bersikap gotong royong, disiplin, ada mandirinya, bernalar kritis dan aktif begitu, Ibu. Ya, jadi supaya mereka merespon secara positif, Ibu memberikan arahan kepada siswa di dalam betapa pentingnya undang-undang. Iya. Dengan undang-undang itu sangat kuat ya dalam menentukan sebuah hukum ya. Iya. Kemudian kira-kira apa yang didapat tentang pembelajaran kita hari ini? Saya mendapat gambaran, Bu ya, bagaimana nanti cara saya menyampaikan materi kepada anak-anak. Harapan saya pun nanti setelah pembelajaran berlangsung dan selesai, peserta didik saya mampu mengetahui apa itu norma dan apa itu undang-undang serta bagaimana hubungannya dengan Pancasila itu, Bu. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian apa harapan Ibu setelah observasi ini berlangsung? Harapan saya peserta didik, Bu, mampu mengetahui materi yang saya sampaikan. Jadi bisa setelah mereka mengetahui apa itu pengertian norma, undang-undang, bisa diterapkan di dirinya masing-masing. Begitu, Bu. Terima kasih Ibu. Iya, Jumpa kembali di pertemuan Ibu nanti di kelas ya Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, berat memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Silakan Dedek Saputra untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Mira, Dede Saputra, Muhammad Daniel. Oke, anak ibu sekalian, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Fitriana untuk memimpin rekan-rekannya. Ayo maju, maju. Garuda silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, tentunya setiap segala sesuatu yang kita lakukan mempunyai tujuan. Nah, tujuan kita pada hari ini apa? Nah, setelah kita mempelajari materi nantinya, ibu harapkan peserta didik ibu kalian semua bisa mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan undang-undang dasar negara. Materi pembelajaran kita sebelumnya. Iya, silakan. Materi sebelumnya adalah yaitu tentang sejarah lahirnya Pancasila sampai penerapan Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila sampai penerapan Pancasila. Nah, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Tentunya kalian sudah mengetahui semua kan? Bagaimana pembentukannya, ada tokoh-tokohnya siapa? Siapa tokoh pertamanya? Yaitu Insinyur Soekarno. Dan sedikit pertanyaan dari ibu nih. Yang pertama, bagaimana tindakan kita jika menemukan norma perundang-undangan bertentangan dengan Pancasila? Siapa enggak? Iya, silakan nanti. Menurut saya memberikan protes kepada pihak yang berwenang dan memberitahu juga menjelaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai bertentangan dengan Pancasila. Iya, berarti apabila terjadi pelanggaran tentang tindakan kita bagaimana kan? Kalau misalnya di kampung kita, di wilayah kita terjadi ketika masyarakat tidak mau mengikuti peraturan sebuah desa tersebut dan terjadi pelanggaran, kepada siapa kita harus melapor? Tentunya kepada RT. Nah, saatnya mulai untuk kita tes konsentrasi kita. Ibu mau lihat sejauh mana sudah konsentrasi kalian untuk belajar hari ini. Apakah masih ketiduran atau masih mengingat masalah-masalah tadi malam? Sekarang kita tes, ya. Aba-aba ikut dari ibu. Yang pertama kita mulai tepuk satu. Ketika ibu bilang pagi, berarti tepuknya satu. Ketika ibu bilang siang, tepuknya dua. Ketika sore, tiga. Malam, tetap. Ayo kita praktek. Kita lihat siapa yang tidak konsentrasi. Nanti yang nggak konsentrasi kita tanya kenapa dia nggak konsentrasi. Bisa jadi dia ada masalah. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, norma dalam kehidupan masyarakat adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain yang di lingkungan sosialnya. Norma ini membantu menjaga keselarasan dan keteraturan dalam masyarakat. Nah, kira-kira di wilayah kita masing-masing ada nggak peraturan? Ada. Berarti ada berlaku norma. Nah, kita lihat di dalam ruangan ini saja dulu. Di dalam ruangan ini kita lihat peraturannya apa? Disiplin. Apa lagi? Kebersihan.
menjaga kebersihan. Siapa lagi? Keluarkan pendapat kalian. Disinilah kita mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang ada dalam pikiran kita. Jangan malu-malu untuk mengeluarkan suara, karena itu adalah salah satu olahraga juga kan. Nah, apa lagi? Tepat waktu masuk itu yang lebih utama. Apa tadi Triana? Aktif belajar. Itu juga perlu kita tingkatkan dalam proses pembelajaran kita. Nah, selanjutnya, di dalam norma dalam kehidupan bermasyarakat itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu nilai-nilai penting dalam norma. Nah, silakan baca. Revita Masya, silakan baca sebentar. Norma dibuat untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat mengurus kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Menurut Surjono Soekarno, pembuatan norma bertujuan untuk hubungan di masyarakat dapat berjalan seperti yang diharapkan. Berikut ini beberapa nilai penting dari norma yang perlu diperhatikan. Selanjutnya yang D, apa yang D? Mewujudkan kehidupan. Coba Triana baca sebentar. Yang besar suaranya. mewujudkan keadilan dalam kehidupan. Indonesia sebagai negara hukum mengatur sanksi atas segala bentuk pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Iya. Yang sering terjadi pelanggaran di masyarakat apa? Masing-masing kan? Ini beda-beda daerah kan? Beda-beda desa kan? Nah, apa kira-kira yang pernah terjadi permasalahan sehingga jatuhnya sanksi? Membuang sampah sembarangan boleh. Apa lagi? Kita lihat jangan di sekolah, kita lihat di lingkungan kalian dulu. Berkelahi. Nah, apabila terjadi perkelahian, apa yang terjadi? Pasti kedua belah pihak ini saling membela diri sendiri. Saya yang betul kan? Nah, yang jadi pengaturnya itu apa? Sanksi. Kita lihat dulu permasalahannya apa, bentuk permasalahannya kecil, ringankah atau beratkah. Kalau masih ringan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau mengakibatkan lebih fatal itu ada pihak yang wajib yang menyelesaikan. Nah, sanksinya juga tergantung permasalahan apa yang dilakukan. Itu contoh dari perkelahian. Nah, kita lihat di sekolah kita. Keadilan dalam kehidupan. Bagaimana di sekolah kita? Ada nggak yang kena sanksi? Mulai dari jam pertama kita masuk dulu. Ada. Apa? Yang pertama kita masuk dari terlambat datang sekolah. Apa sanksi? Ada sanksi nggak yang terlambat? Ada. Apa sanksinya? Menyapu halaman. Itu salah satu sanksi karena terlambat. Sebenarnya bukan sanksi. Itu namanya bukan hukuman. Kalau hukuman itu lebih berat lagi kan. Sebenarnya itu membuat kesadaran diri dia. Kesadaran diri, oh berarti kalau kita membuat suatu permasalahan, ini sanksinya. Nah, berarti kalau telat datang sekolah, menyapu halaman, kan bagus juga kan sanksinya kan, bisa halaman kita bersih. Di sini ada nggak yang sering datang terlambat? Ayo tunjuk tangan. Yang sering datang terlambat ke sekolah, siapa? Ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah anak-anak ibu bagus semua ya, sesuai dengan tadi akhlaknya. Kita kembali lagi ke ini yang poin ketiganya, yang terakhir. Poin yang terakhir dari nilai-nilai norma dalam masyarakat, yaitu hubungan norma dan nilai Pancasila. Kita kaitkan kembali ke Pancasilanya. Apa itu Pancasila? Kan sudah belajar kemarin. Dasar negara. Ada yang disebutkan dilakukan. Apa bunyinya? Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
selanjutnya kita senyaman mungkin biar kita proses selanjutnya menjadi lebih aktif lagi. Nah, duduk masing-masing duduk di tempat sendiri seperti yang biasa kita lakukan. Busungkan dada, letakkan tangan di atas paha masing-masing. Sudah? Duduk yang bagus, Dedek. Mulai perlahan-lahan pejamkan mata kalian. Hayati, nikmati suasana yang ada di dalam kelas ini. Nikmati sejauh mana sudah perasaan kalian. Fokus dengan keadaan, perasaan yang kalian alami masing-masing. Sudah? Mulai buka matanya pelan-pelan. Sudah buka semua? Sudah? Apa yang kalian rasakan? Tapi semangat, suaranya kecil. Apa yang kalian rasakan? Semangat! Semangat 5 kali. Oke, nah sekarang kita akan mendiskusikan kerja kelompok. Masing-masing kelompok nih kan? Sudah masing-masing kelompok. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Nah, di sini ada ibu bagikan LKPD-nya. Ini ada pertanyaannya, nanti dijawab. Ini ada pertanyaannya. Sudah? Ini kelompok 2 LKPD-nya. Dan ini kelompok 3 LKPD-nya. Nah, di LKPD itu kalian tulis nama kalian siapa, kelompok berapa, siapa ketuanya, siapa wakilnya, di situ ditulis. Dan diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Mulai dari sekarang ya, nanti kita presentasikan hasil misi kalian. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan langsung kepada ibu. Kerja kelompoknya bersama-sama ya. Diskusinya bersama-sama. Biar dapat nilai bersama-sama, jangan yang satu dapat nilai 1 dulu, yang satu dapat nilai 5. Kan sayang kan? Kerja diskusi sama-sama biar hasil nilainya kita sama-sama memperoleh nilai yang bagus. Siap semua? Ya. Nah, sekarang kita hasil diskusi kalian dipresentasikan masing-masing setiap kelompok ke depan. Kita mulai dari kelompok kelompok 1 dulu ya, sesuai dengan urutan. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Besar suaranya ya, biar kata kalian kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Nama saya Siti Aisyah, saya sebagai moderator. Teman di setiap perempatan besar biasa dipasang lampu lalu lintas. Lampu merah untuk perintah berhenti, lampu kuning untuk perintah untuk beribadah malam sebentar, dan juga untuk anak-anak belajar. Pengaluran itu dapat mencegah mereka. Terima kasih untuk obrolan berfaedah. Bagaimana dengan kelompok 3 dan 2? Ada pertanyaan untuk ditanyakan? Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana contoh dari mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada pertanyaan untuk ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2? Sayangkan moderatornya. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah paham? Bisa diterima? Bisa. Bisa. Lanjut dengan jawaban Kelompok kelompok selanjutnya. Jawaban untuk kelompok 3. Kita ketahui bersama Indonesia ini sebagai negara hukum yang mengatur sanksi segala bentuk pelanggaran. Contohnya dalam hal mencuri, sudah ada upaya hukum untuk pencuri tersebut sesuai tindakan pidana ringan atau berat sudah diatur dalam pasal 364 KUHP. Bagaimana dengan kelompok 3? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Baiklah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Luar biasa pemaparan dari diskusi mereka kan. Nah sekarang untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 untuk presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Saya berdiri di sini sebagai moderator dan anggota saya bernama Najwa Dinda Pasha selaku Presenting. presentasi. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, yaitu apabila salah satu dari kelima norma tersebut tidak kita lakukan, apa sanksinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 1. Kelompok 3, apakah ingin bertanya dengan kelompok kami? Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mereka dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 2. Anda bukan satu contoh nyata kegiatan dari norma keadilan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Silakan menjawab. Jawaban untuk kelompok 1, sanksinya adalah sesuai dengan norma. Norma apa yang dilanggarkan, misalnya melanggar tentang norma ketuhanan, tidak menjalankan pemerintah Allah. Kalau dia agama Islam, maka si pelanggar tersebut akan berdosa kepada Allah karena tidak menjalankan seperti misalkan salat, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tidak membayar zakat bagi yang mampu dan lain-lain. Bisa diterima dari kelompok 1 jawaban dari kami? Bisa. Bisa. Nah, lanjut dengan kelompok selanjutnya. Sudah. Ini jawaban untuk kelompok 3. Contoh nyata dari keadilan sosial adalah dalam menjalankan sikap yang adil, seperti dalam hal memberikan Bagaimana? Sudah habis? Nah, Sudah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pemaparannya ya luar biasa diskusinya. Semua aktifkan. Nah sekarang kita lanjut dengan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Norma adalah norma yang berdasarkan pada ajaran atau komunitas suku agama. Jadi norma agama sebagai prinsip dan peraturan hidup bagi umat dan agama yang berasal dari perintah dan larangan pencipta. Norma agama bersifat membelah dan mewajibkan umat agama tersebut untuk taat dengan norma yang berlaku. Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing agama. Berikut contoh-contoh agama yang berlaku di masyarakat. A. Norma agama Islam mewajibkan umatnya untuk melaksanakan hukum tersebut. B. Norma agama Kristen mewajibkan umatnya untuk melaksanakan satu perintah Allah. C. Norma agama Hindu mempercayai reinkarnasi atau kelahiran kembali. Norma hukum adalah norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Norma hukum
bersifat mengikat dan memaksa serta dijalankan oleh lembaga penegak hukum. Berikut contoh norma hukum yang berlaku di masyarakat. Tidak melakukan kriminal seperti mencuri, menipu, sampai membunuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak, memberikan kesaksian di muka sidang pengadilan. Norma sekolah adalah norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Norma ini ibarat peraturan yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kebiasaan. Di mana kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Gimana kelompok 2 apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Reza dari kelompok 2. Saya di sini tidak bertanya kepada kelompok 3. Saya hanya ingin menyampaikan bahawa menurut saya dan kelompok saya, kelompok 3 ini sudah bagus. Redaksinya, materinya yang disampaikan sangat terbuncir dan mudah bagi kami untuk memahaminya. Terima kasih kepada kelompok 3. Wassalamualaikum. Terima kasih buat kelompok 2. Silakan menjawab. Jawaban nomor 1. Maksud bersifat universal dalam norma perselisihan adalah dia bersifat umum nilai-nilai perselisihan melekat pada diri manusia masing-masing berlaku di mana saja. Bagaimana kelompok penanya? Bisa dimengerti? Bisa. Lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Jawaban kelompok 2. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 2 yang telah memuji dari presentasi kami. Maka yang ini hanya yang dapat kami presentasikan. Kami dari kelompok 3 yang mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kelompok 3. Baiklah, luar biasa pemahaman anak-anak ibu sekalian tentang cara mendiskusikan materi yang telah disampaikan. Ibu rasa semua termuatkan tadi di hasil diskusinya. Terima kasih banyak ibu sekalian, anak-anak ibu sekalian sudah mempresentasikan hasil dari hasil diskusi kalian. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, baiklah anak-anak ibu sekalian, untuk materi yang akan datang berarti kalian harus mempelajari nanti tentang materi yang akan datang. Kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam norma. Kewajiban dalam norma itu materi yang akan datang. Nah, coba masing-masing buka halaman, bukunya dibuka halaman 29. Di sana ada PR-nya. Buka semua di halaman 29. Ya, di situ kan ada soalnya kan? Nah, soal itu dari nomor 1 sampai ke nomor 10 dikerjakan di rumah. Ya, itu dikerjakan di rumah. Soalnya nanti minggu yang akan datang kalian kumpulkan, kita diskusikan bersama mana yang kurang dan akan kita presentasikan kembali nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, anak-anak ibu sekalian. Baiklah anak-anak ibu sekalian, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ainul Marzia? Alhamdulillah, Ibu apa kabarnya? Kabar baik, Iya. alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita melakukan pasca observasi ya Bu. Iya. Ibu, kira-kira Ibu tahu nggak apa itu perilaku instruksi? Kalau menurut saya Bu ya, itu bersifatnya nyata yang terjadi di dalam kelas. Proses pembelajarannya bagaimana, langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, itu sifatnya nyata Ibu di dalam kelas nantinya. Begitu Bu. Pertanyaan berikutnya Bu, apa yang membuat Ibu apa yang memuaskan Ibu ketika terjadi proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah Bu, sangat menyenangkan tadi karena peserta didik saya lihat semua aktif dalam berdiskusi karena pembelajaran tadi sifatnya berdiferensiasi, mengerjakan kelompok. Saya lihat mereka semua antusias dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, baik dari mendengar materi yang saya sampaikan, mendiskusikan kerjaan kelompok, sampai mempresentasikan hasil kerja mereka. Mereka antusias sekali, Bu. Aktif saya lihat semua Ibu. Jadi strategi pembelajaran itu sangat membantu dalam proses pengambilan kesimpulan dari hasil pembelajaran Ibu. Iya. Kemudian yang berikutnya, adakah sesuatu yang Ibu ingin lakukan di kelas tapi belum tercapai? Kalau pribadi untuk hari ini Bu, saya rasa alhamdulillah semua tercapai Bu. Karena proses saya menekankan pembelajaran bersifat kepada peserta didik. Jadi saya lihat semua peserta didik saya antusias sekali Bu. Karena sesuai dengan bakat mereka, keinginan mereka tercapai. Jadi lebih mudah dalam proses pembelajarannya Ibu. Berarti Ibu sangat puas ya Bu? Iya. Menurut Ibu, solusi apa yang tepat yang harus Ibu lakukan ketika siswa itu ada yang ribut di dalam kelas? Yang pertama Bu, saya lihat dulu peserta didiknya yang ribut tersebut. Saya dekati dia maunya seperti apa. Jadi nanti proses pembelajarannya saya sesuaikan dengan bakat minat dia. Jadi tujuannya agar proses pembelajaran dengan lancar, kita tentunya harus melihat dulu bakat peserta didik kita Ibu. Oke Bu, hasil pra-observasinya tadi cukup memuaskan, luar biasa. Saya juga sebagai supervisor Ibu sangat bahagia melihat hasil yang Ibu dapatkan. Semoga ke depan jauh lebih bagus ya Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.